Kemudian kita ke bagian UX atau tampilan dari aplikasi. Yang pertama ini kita bisa ganti nama yang ada di sini dengan di sini. Itu misalkan laporan. Jadi akan berubah. Kemudian kita bisa ganti dengan bentuknya dengan tabel misalkan. Kita search dulu tampilannya untuk di bagian sini tadi, bagian laporan. Nah ini sudah keluar ya, kita bentuk tabel misalkan. Ini untuk letak dari menunya di sebelah kiri. Kemudian kita sort, kita urutkan berdasarkan misalkan tipe pemadam. Misalkan ada 5, juga urutkan berdasarkan pemadam. Kemudian kita grupkan berdasarkan tanggal, jadi setiap tanggal nanti seperti ini tampilannya, tanggal ini ada berapa kegiatan. Kemudian untuk tampilannya ada di sini. Apa yang kita tampilkan apa terkait tim pemadam. Kemudian target ya. Kemudian setelah itu alamat. Nah seperti ini contohnya. Kita save. Nah ketika kita klik ya, nah ini seperti ini tampilannya. Nah ini dari mapnya ya, itu keterangannya sudah lengkap. Nah kemudian di sebelah kiri seperti ini. Kemudian di sebelah kanan kita mau menambahkan tampilan dari map. Jadi nanti kita lihat add new view, ini kita klik. Kemudian kita lihat peta persebaran kegiatan kita pilih map. Nah seperti itu. Kemudian kolomnya adalah alamat. Nah kita klik save lagi. Jadi di bagian menu peta ini kita akan melihat titik-titik mana saja yang sudah kita lakukan pemadaman. Nanti kalau sudah banyak nanti akan terlihat. Mungkin kita akan pindah ke sebelah kanan ya untuk menunya. Nah, kita pindah ke sebelah kanan untuk menu petanya ini, right mouse mungkin. Nah, seperti itu. Kemudian kalendernya kita akan pindah ke sebelah kiri saja, left mouse. Nah seperti itu. Untuk start date-nya kita mulai dari tanggal. Start time-nya kita tidak ada, jadi end date-nya kita juga tanggal. Description-nya adalah target misalkan, nama target. Nah, seperti itu. Kategorinya kita isi tim pemadam. Sudah selesai semua. Kemudian ketika kita ingin, ada 3 menu ini ya, jadi di sini ada 3 menu. Kemudian ketika kita ingin mengganti bentuk dari icon-iconnya, kita bisa di bagian display. Contoh saja bagian display ini kita misalkan kita ganti. Kita pilih ikonnya misalkan bintang. Nah seperti itu. Nanti dia akan berganti menjadi seperti ini. Dan juga yang lain, peta misalkan kita ganti tampilannya dengan bentuk lonceng misalkan. Jadi bisa diatur sendiri bentuk-bentuknya. Kita save, jangan lupa. Dari UX view kita ke bagian lain yaitu option. Misalkan ini kita start with the board, kita klik. Kemudian bagian bawahnya ini font stylenya bisa diganti sendiri, tagnya besarnya teks juga bisa diganti. Kemudian ini from page nya bisa diganti tab misalkan.
Ini misalkan hide from numbering itu ada di sebelah sini. Kita on kan, misalkan kita off kan, dia akan ada tulisan seperti ini. Kita off kan, kita on kan saja di hide. Kemudian setelah itu ini masalah gambar, kita tidak ada gambar. Kemudian kita klik sini, kita klik ini, dan lain sebagainya bisa disesuaikan saja. Kemudian kita save. Setelah itu di bagian security kita off kan saja ini, kemudian kita on kan ini. Setelah itu kita ke bagian info aplikasi. Di bagian properties, aplikasi properties kita isikan, terserah ini deskripsi aplikasinya, misalkan aplikasi laporan pemadam kebakaran, misalkan di kota mana, seperti itu. Kategorinya tinggal diisi, custom aplikasi atau personal custom misalkan ya. Mentionnya ini tidak begitu pengaruh sebenarnya, ini tinggal deskripsinya, misalkan dibuat tahun 2020, selesai semua, personal use only, yang lain tidak perlu diisi. Kemudian di bagian UX lagi, di bagian brand ini untuk temanya bisa tema gelap seperti ini atau tema begini, dan setelah itu warna dari temanya misalkan hijau seperti itu. Kemudian logo dari aplikasinya kita bisa pilih sendiri, kita bisa pilih atau kita bisa menambahkan sendiri di sini. Nanti misalkan punya logo sendiri dari organisasi. Ini untuk launch image, maksudnya adalah tampilan ketika pertama kali dibuka. Kita misalkan pilih ini aja. Kemudian setelah itu background dari ini kita juga bisa pilih di sebelah sini. Kemudian di show view main header itu sekarang kita on kan, akan keluar seperti ini. Nah seperti ini dia, atau misalkan logo, nah dia juga akan keluar logonya. Ini hide menu, saya hilang semua menunya. Kemudian stylenya untuk warnanya itu ada seperti ini atau seperti ini, kita bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah seperti itu ya. Tekan sini. Ketika semuanya sudah selesai, kita tinggal save saja. Aplikasi ini sudah bisa digunakan. Nah, ini sudah berubah jadi biru ya, tadi kita ganti. Kemudian kita bisa share aplikasi ini, linknya ini untuk installing untuk aplikasi Android. Kemudian ini untuk browser, coba kita lihat di tampilan di browser ya. Kita lihat copy, kita go to ini, tampilan di browser akan seperti apa. Jadi bisa untuk browser dan juga bisa untuk Android. Kalau untuk tampilan browser lebih besar, nah ini seperti ini dia. Halaman pertamanya yang keluar adalah about, dari aplikasi yang telah kita tuliskan. Kemudian ini kegiatan kalender. Nah ini tanggal 6 ada kegiatan pemadaman di tempat Pak A, ini bisa diklik saja, atau kita lihat petanya ada di mana. Nah, di Desa Semangat Dalam. Untuk membuat laporan ini detail laporannya kita bisa tambahkan di sini seperti itu. Untuk menginstalnya di Android kita tinggal klik saja linknya, kemudian kita emailkan ke email kita supaya nanti kita buka di HP. Kita sertakan linknya di sini untuk kita nanti buka di HP untuk diinstal. Sudah, itu saja, nanti kita install. Untuk hasil dari laporan seperti ini ya di Excelnya kita bisa melihat seperti ini. Untuk di HP kita bisa lihat seperti ini, tadi laporannya berbentuk tabel, jadi kita bisa lihat. Nah seperti itu untuk
aplikasi sederhananya ini. Untuk lain-lainnya bisa disesuaikan sendiri settingan lain-lainnya. Oke, begitu saja untuk aplikasi dari laporan pemadaman ini yang kita buat secara sederhana menggunakan Google Sheet dan juga aplikasi AppSheet. Nanti untuk kedepannya bisa kita custom sendiri, kita ubah sendiri-sendiri sesuai kebutuhan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Kita akan bertemu lagi di video yang lain. Terima kasih.